Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Makasih untuk tim penyembah, pemuji. Kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Roma, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama, ya. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Saya undang semuanya bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan ini. Hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dan berbahagialah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin untuk menampilkan beberapa terjemahan dari ayat yang tadi kita baca ini. Karena masing-masing terjemahan itu punya keunikan. Ya, silakan multimedia membantu saya. Yang kita baca itu adalah tadi terjemahan baru. Next. Oke, terus. Ya, ayatnya. Ya, ini dari terjemahan baru. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lanjut, next. Oke, terus ini yang sudah. Ini terjemahan tahun 1974. Next. Yang berikut ini terjemahan lama, terjemahan tahun 1954. Ya, demikian. Sambil bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dalam sengsara, dan bertekun dalam doa. Next. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan 1984. Demikian. Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Ini terjemahan sehari-hari dan terjemahan ini lebih mendekati terjemahan dari bahasa asli. Kalau kita parsing, itu kalau orang mahasiswa kuliah dan ini saatnya kalau mereka dikasih tugas dosen parsing, nah itu kata demi kata diparsing dan akhirnya terjemahan kasarnya akan berjumpa seperti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Next, yang terakhir ini. Ini terjemahan sederhana Indonesia tahun 2014. Ya, demikian. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Ya, saya ulangi. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Dan dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini menarik. Ya. Jadi kalau dibaca, kita memperbandingkan beberapa terjemahan, kita menemukan, ternyata masing-masing terjemahan itu ada kekuatannya, ada keunggulannya. Ya, tidak ada yang salah. Oke, next. Ya, saya ingin untuk menyampaikan mengenai latar belakang daripada kitab atau surat Roma ini. Saudara, Rasul Paulus menulis kitab Roma atau surat Roma kepada jemaat di Roma itu kurang lebih tahun, kalau saya catat di sini 57 sampai dengan 58. Dan tahun ini bertepatan dengan kekuasaan Kaisar Nero. Kaisar Nero itu masuk dalam satu catatan kaisar yang menindas umat Kristen. Ya, saya tidak tahu ini dosen sejarah gereja umum dari EVATA siapa, tapi saya pernah mengampu mata kuliah ini ketika saya pertama kali mengajar sebagai dosen tetap di STT EVATA Salatiga.
saya temukan bahwa Nero itu membuat sebuah peristiwa yang akhirnya dia mempersalahkan orang Kristen. Dia membakar kota Roma, dan yang disalahkan itu adalah orang-orang Kristen. Setelah dia membakar kota Roma demikian terbakar hebat. Kalau terbakarnya tidak jauh berbeda seperti hari ini di Amerika, masih terbakar sampai saat ini belum bisa dipadamkan itu, ya. Nah, itu yang disalahkan orang-orang Kristen. Dan akhirnya orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang hebat. Dan surat ini ditulis Rasul Paulus itu bermuatan sebuah ajakan supaya sekalipun mereka mengalami penindasan, kesusahan yang demikian rupa, kalau kita lihat mundur lagi ke terjemahan yang sederhana. Terjemahan sederhana itu, bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Jadi saudara bisa melihat itu. Dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan kesusahan, penindasan begitu. Rasul Paulus justru mengajak supaya jemaat bersukacita. Karena mereka harus yakin bahwa sebagai pengikut Yesus, apapun yang mereka harapkan, Tuhan pasti mewujudkannya. Ini baru kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan demikian ayat ini pada saat ditulis tentu ada kondisi yang demikian. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat kata demi kata dari ayat ini. Ini hanya satu ayat dan singkat, sebenarnya mudah untuk dihafal ya. Mudah dihafal kan? Ada mahasiswa yang bisa menghafalnya? Satu. Halo? Tadi Roma pasal yang 12 ayat yang ke-12 bunyinya apa? Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Terus sabar dalam. Oke, terus tekunlah dalam. Tuh, gampang kan? Gampang. Siapa bilang susah tuh? Gampang. Hafal itu mudah sekali. Tapi coba nanti kita renungkan kata demi kata dari ayat ini. Ya, saudara, next, silahkan bisa lanjut. Saya ingin untuk mulai mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat kata yang pertama dari ayat ini yang sudah kita baca, Roma pasal 12 ayat yang ke-12 itu adalah kata bersukacitalah dalam pengharapan. Kata bersukacitalah itu kalau di dalam bahasa aslinya kira-kira tulisannya kairomenoi. Ya, kairomenoi itu kalau diterjemahkan itu bersukacitalah. Gembiralah, bergembiralah. Bersenanglah. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan sejenak. Menderita tapi bersukacitalah. Ya, punya banyak pergumulan, bersukacitalah, gembiralah. Saudara ingat di dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah apa? Halo? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu osteoporosis. Halo? Ya kan? Ternyata ada istilah-istilah begitu di dalam Alkitab. Ya, ya, semangat yang patah itu berarti mengeringkan tulang. Jadi kalau tulang mulai keropos, nah itu karena tidak bergembira. Mari kita lanjut aja ya. Jadi kata yang pertama adalah bersukacitalah. Next, boleh lanjut. Kata yang sejajar dengan ini, karena tadi masih gandengannya kata bersukacitalah dalam pengharapan. Kata dalam pengharapan itu ditulis dalam bahasa aslinya itu adalah TLPD. Jadi bukan LPG ya. TLPD. TLPD
ini sebenarnya menunjukkan, kata ini kalau diterjemahkan itu menunjukkan harapan akan kehidupan kekal, ya, dan keselamatan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dua kata ini, ya, di bagian pertama yang mau kita soroti, ya. Jadi kata dalam pengharapan LPD itu diterjemahkan dengan harapan akan kehidupan kekal dan keselamatan di dalam Kristus. Ya. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan, beban hidup, bersukacita itu bukan hanya sekedar supaya orang lihat bahwa ini orang gembira benar, bukan. Tapi sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Halo? Kita mengharapkan sesuatu yang mungkin orang lain menilai kita ini sedang seno. Seno, tahu seno? Di sini banyak suseno. Tapi kalau di Manado seno itu berarti apa ya? Seno itu sama dengan agak enggak kurang-kurang. Jadi kurang 10 kurang 1. Ya. 10 kurang 1 jadi 9 aja begitu, enggak genap. Ya kadang-kala orang kan menilai begitu pada saat kita menyanyi, kita sedang menghadapi pergumulan hidup begitu. Kita nyanyi begitu, orang bilang ya udah mulai nih. Ini sudah mulai enggak jelas ini. Enggak usah melihat kiri kanan. Kita tetap fokus, kita tetap berharap, kita tetap percaya bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu sampai di sini saya ingat kemarin minggu lalu ya, Pak Charles menjelaskan mengenai ada artis yang bilang tidak ada Tuhan, lalu tidak lama berselang Hollywood mengalami kebakaran. Itu ya. Saya 2 hari lalu saya membaca juga mengenai kisah pengalaman orang-orang yang dibuat oleh teman-teman dari kumpulan Kristen Indonesia. Mereka bilang begini, menulis di situ bilang begini. Ada seorang ibu berkata kepada anaknya, karena anaknya mau pergi berkemah, dia bilang, Tuhan menyertaimu. Lalu anak ini bilang sama ibunya begini, yang menyertaiku teman-temanku. Jadi Tuhan hanya ada di bagasi. Jadi rupanya dia punya iman begitu. Sedih kan? Ini yang kita hadapi saat ini. Banyak orang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, bukan orang-orang kecil, banyak orang saat ini merasa bahwa Tuhan tidak terlalu berperan penting dalam hidupnya. Jadi untuk apa berharap begitu? Saudara tahu dalam perjalanan mereka pergi berkemah, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan hebat dan anak ini dan teman-temannya mati di tempat. Mati seketika. Tadi dia bilang Tuhan ada di bagasi. Saudara tahu di dalam bagasi itu dia taruh apa? Telur. Kalau kecelakaan hebat kayak begitu telur kira-kira aman enggak? Halo? Ini semua penumpang mati begitu, telur kira-kira hancur lebur enggak? Yang menarik, telur yang ada di dalam bagasi itu tidak ada satu pun yang pecah. Jadi saudara bisa melihat, itu hanya hal sepele kan? Dia hanya jawab ibunya, Tuhan itu hanya ada di bagasi mobil saya. Dan di bagasi mobil ternyata dia taruh telur, perlengkapan lain. Bagasi tidak mengalami kehancuran. Tapi semua penumpang mati di tempat, termasuk anak ini. Jadi artinya begini. Saudara, harapan seseorang itu kalau di dalam Tuhan itu cepat atau lambat itu pasti terwujud. Apapun kondisinya, cepat atau lambat itu pasti terwujud. Jadi jangan pernah kita mengecilkan penyertaan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu terlalu baik dalam hidup ini. Ya. Tuhan selalu membuat hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Memasuki awal tahun, banyak hal yang terjadi. Tapi
ketika keluarga sudah tidur, saya duduk, saya berteriak dengan Tuhan begini, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan saya. Masa Tuhan membuat saya menjadi orang yang tidak berarti apa-apa begitu. Ternyata Tuhan membuka jalan. Jadi itu ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu, saya cerita panjang lebar nanti repot ya. Tapi itulah pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin untuk kita melihat kira-kira penerapan daripada kalimat ini, khususnya bersukacitalah dalam Tuhan, dalam menjalani tahun 2025, tentu pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi, bukan? Kata ini penting. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus penerapannya apa? Seperti apa kita mengaplikasikan kalimat ini dalam menghadapi tantangan di 2025? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Ya, Bapak Ibu, hadapi semua kesulitan itu dengan tetap optimis dalam berharap. Optimis itu berarti kita sekalipun tidak ada apa-apa di depan kita hari ini. Orang mau bilang kita lagi stres, kalau bahasa Yunaninya itu seteres, bukan begitu Dana. Orang mau bilang kita lagi stres atau apa, enggak usah peduli. Tapi kita tetap berharap dengan Tuhan. Ya, optimis bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Apapun bentuk kesusahan yang kita hadapi. Teman saya di seorang hamba Tuhan dan dulu mahasiswa saya S3. Dia punya usaha di Glodok. Kemarin kebakaran kan Glodok itu. Lalu istri saya bilang begini, Pak, coba tanya Pak Lim. Firi Lim, Pak Dr. Firi Lim. Saya telepon. Boksu, karena dia ketua sinode di gereja Britania Indonesia. Lalu saya cek dia, saya tanya, Pak, bagaimana kondisi Bapak? Puji Tuhan, Bang, aman merdeka. Tuhan menolong. Api tidak sampai ke tempat kami. Saudara, berharap dengan Tuhan tidak disia-siakan sama Tuhan. Ya. Kerjakan bagian kita, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Jangan berpikir lagi seperti apa sih pertolongan Tuhan buat saya untuk masalah yang saya hadapi. Tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita, dia bertanggung jawab penuh untuk kita sekalian. Tetap percaya walaupun belum kelihatan apa-apa. Saudara pernah ingat Yesus dengan murid-muridnya berjalan dan ada pohon ara yang begitu subur tapi tidak ada buahnya. Apa yang diungkapkan Yesus? Halo? Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan buahmu lagi. Ya, apa yang terjadi sehari kemudian? Pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi apa? Kering. Baru saja kemarin Yesus bilang mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan buahmu lagi. Ternyata pohon itu sudah mulai sekonyong-konyong menjadi kering. Lalu murid-murid bereaksi. Biasanya PU paling pertama. Maaf, Simon Petrus itu paling pertama. Ya. Simon Petrus itu paling pertama dibilang, Tuhan, pohon ara yang kau kutuk kemarin ini sudah kering. Apa yang diungkapkan Yesus? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jadi bagian kita tetap berharap karena Tuhan akan lakukan bagiannya. Hal yang kedua yang kita harus buat dalam kehidupan kita sebagai penerapan dari kalimat bersukacitalah dalam pengharapan adalah memiliki kepercayaan yang kuat akan kebaikan Tuhan. Miliki kepercayaan yang kuat akan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Orang Timur pasti tahu Yesus Malole. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya.
Terus, ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Bisa enggak kita menghadapi pergumulan hidup lalu kita bisa menyanyi begitu, Yesus baik. Sementara keadaan kita tidak baik-baik saja. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Menjaga sikap positif dalam menghadapi tantangan. Jaga sikap positif kita. Kadang-kala yang ada, kita lebih banyak bereaksi negatif dengan tantangan yang ada. Kita mulai tunjuk A, B, C punya salah. Ya, mengkambing hitamkan orang lain. Siapa kambingnya, siapa hitamnya, bukan begitu. Ya, mengkambing hitamkan orang lain. Saya punya harapan tidak begitu. Tapi kita mau melihat bahwa ada tangan Tuhan yang kuat ketika ada tantangan di depan kita. Halo? Ada tangan Tuhan yang terus menopang, menolong kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan mau menjadikan kita bukan anak-anak gampang. Tapi Dia ingin supaya kita punya pengalaman rohani dengan Dia. Makanya ada tantangan, ada pergumulan. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu kan hadapi, mahasiswa hadapi di tahun 2025 ini. Mungkin, maaf ya, mungkin ada yang buat judul skripsi ditolak terus sama dosen. Wih, sudah mulai melihat ini Bapak kami. Ini saya sudah berusaha sedemikian rupa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mau jadi memang sudah begitu kondisinya ya. Tapi tidak diterima-terima. Dulu zaman saya itu menarik. Zaman saya itu tidak ada mahasiswa yang diturunkan program. Saya mahasiswa pertama yang diturunkan program. Dari S1 turun D3. Hebat kan? Sakit. Bukan hebat tapi sakit. Tapi dari itu saya belajar. Oh, iya ya. Hanya terlambat seminggu tidak menyerahkan skripsi saya yang sudah jadi. Saya bertemu dengan Pak Ketua langsung bilang, baik sekali tulisannya. Tapi maaf ya. Kenapa Pak? Ya, kamu pulang jadikan saja makalah, nanti kita ujian D3. Udara Yesus, haleluya. Ya, tapi tetap bersukacita. Sebenarnya ada koper dekat-dekat situ, saya sudah mau angkat ini. Tapi saya bayangkan begini, kalau saya turun di Tanau naik kapal itu, lalu keluarga jemput di Tanau, orang bilang begini. Kasihan kami punya anak laki sudah pulang. Dia bawa dia punya koper dengan dia punya gigi saja. Lalu saya akhirnya urungkan niat saya tidak jadi. Tetap maju. Aduh, haleluya. Maju. Dan saudara, tahun 2002 saya waktu itu ada sidang raya sinode di sini. Pak Surya lihat saya, Pak Surya bilang begini, kamu waktu lalu skripsimu gimana? Tahun 98 itu skripsimu gimana? Karena saya 98 tahun 2002 baru saya punya niat yang tinggi lagi untuk nulis begitu. Tapi belum ada kesempatan, harus tunggu pimpinan berkata dulu baru saya harus menulis. Pak Surya bilang begini, di dalam setelah acara musyawarah itu, ini tanggal 22 kan ada ulang tahun gereja. Kamu punya waktu kurang lebih 13 hari. Bisa enggak nulis selesaikan skripsimu? Skripsi ditulis dalam tempo 13 hari mau enggak? Hello? Wawancara. Itu saya kualitatif sehingga wawancara. Wawancara itu juga dengan beberapa. Ada Payan, ada Ibu Surya. Dan ada beberapa partisipan, itu ada yang di mana-mana saya harus cari mereka untuk wawancara. 13 hari dan tiap hari harus bimbingan dengan pembimbing. Datang, semuanya tidak berjalan baik saja. Tapi hari yang ke-12 Pak Surya bilang saya begini karena saya bimbingan dengan Bu Surya. Bapak bilang saya, itu Bapak rohani itu hebat ya. Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Beliau bilang begini, tiap hari datang terus. Pulang, wih, ini yang kasih kesempatan Pak Surya. Sekarang usir saya lagi nih, pulang. Pulang, jadikan besok kita ujian. Udara Yesus, haleluya. 13 hari ternyata hari yang ke-13 itu ujian. Apa enggak hebat itu?
Bukan hebat saudara, tapi saya sampai masuk angin. Tapi malam itu saya berdoa begini, Tuhan besok saya akan menghadapi singa-singa mengaum di ruangan ujian. Tuhan, seperti Daniel di lubang singa, begitu juga Tuhan yang menghadapi penguji-penguji ini. Kira-kira baik enggak? Doanya sebenarnya enggak bagus itu. Tapi dalam keadaan saya sudah berputus asa, saya duduk, saya berdoa begitu saja. Saudara tahu, besoknya ujian. Ujian 2 jam, saya lihat penguji ribut sendiri. Saya dalam hati terus supaya 2 jam selesai. Makanya kalau kalian hadapi yang begitu, duduk berdoa berharap pasti Tuhan lakukan sesuatu. Termasuk mungkin ada singa-singa yang duduk di sini ya. Bukan. Ada dosen yang galak begitu, doakan dia. Percaya bahwa harapanmu tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Halo? Jerih lelamu di dalam Tuhan pasti ada upahnya. Saya alami itu, mereka berkelahi sendiri, penguji. Karena ini saya tulis tentang sejarah gereja GPI ini. Lalu karena pastor yang menguasai betul, ada orang-orang yang gak tahu bagaimana. Saya bilang ini kuasa Tuhan ini. Tuhan bekerja lewat penguji-penguji yang lain. Tanya, ini seharusnya begini. Pak Surya bilang, yang kalian tahu apa? Oh saya dalam hati, terus sampai selesai. 1,5 jam mereka ribut, lalu berhenti. Loh, kita dari tadi ribut sendiri. Siapa yang diuji? Saya dalam hati, oh haleluya. Itulah pengalaman. Berharap dengan Tuhan, makanya jangan marah-marah. Saya pengalaman di EVAT ini ada banyak hal. Menghadapi mahasiswa yang manut-manut saja dan yang nggak tahu kepalanya batu banyak gitu. Hari ini saya sudah punya pengalaman itu, saya tenang-tenang saja menghadapi semua, ya saya santai aja. Saudara, tahun 2025 ini kita baru jalanin 19 hari. Halo? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa besok, bisa minggu depan. Kan semua serba kejutan. Tuhan bisa membuat kita terkejut dengan apapun yang terjadi seketika di depan kita. Tapi saya mau katakan, ayat ini menarik. Apapun yang terjadi, tetap berharap dengan sukacita. Saudara, kata ini, ajakan itu ya kalau kita perhatikan baik-baik tadi ini, kalimat ini itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kerja imperatif. Imperatif itu ajakan ya, atau tindakan, tapi lebih tepat ajakan. Mengajak supaya orang Kristen di Roma yang sedang dianiaya itu tetap bersukacita dalam berharap. Pasti ada pertolongan Tuhan. Saudara, tidak secara serta-merta langsung mereka berharap begitu lalu semuanya besok selesai. Tidak, masih perjalanan panjang. Tapi permintaannya tetap bersukacita dalam berharap. Saudara, aplikasi atau penerapan yang selanjutnya itu adalah meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita diminta untuk bersukacita dalam berharap, itu sebenarnya kita harus meningkatkan kesadaran kita bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, Tuhan yang memanggil kita bukan untuk dikutuk. Tapi memang kita diizinkan mengalami hal-hal yang terjadi itu supaya kita punya pengalaman dengan Dia. Dari kata orang saja kita bisa percaya mengasihi Tuhan. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian terjadi supaya kita belajar mandiri dengan Dia. Kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya tetap berharap. Ya. Di dalam sukacitamu tetaplah bergembira, tetaplah berharap. Oke. Kalimat yang selanjutnya. Sabarlah dalam kesesakan. Next. Nah, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu lihat, sabarlah dalam kesesakan itu kalau ditulis dalam bahasa aslinya itu kalau saya baca kalimat yang di sana, kalau ini terjemahannya ya, translate dalam huruf Latin. Hupomenomen. Kata hupomenomen itu artinya
sabarlah. Ya. Nah, kata kerjanya tadi itu adalah imperatif. Itu kalau diterjemahkannya menjadi teguhlah, tabahlah, bertahanlah. Bertahan dalam hal apa? Nah ini, dalam hal next yang berikut. Dalam kesesakan. Kata kesesakan. Next. Halo? Oke, ya. Sabarlah, teguhlah, tabahlah, bertahanlah dalam kesesakan. Kata kesesakan itu ditulis dengan bahasa Yunaninya adalah tais klipsesin. Tais, kalau di Timor itu tais itu yang diikat di sini ibu-ibu biasanya itu. Tapi ini bukan bahasa Timor, ini bahasanya bahasa Yunani. Ini kata dasarnya kalau kita lihat di situ adalah klepsesin, dia mendapatkan artikel tertentu tais. Ya. Itu kalau diterjemahkan itu adalah menunjukkan kesulitan, penderitaan atau tekanan. Jadi kata klepsesin itu artinya penderitaan, tekanan. Kembali lagi, kata sabarlah itu adalah bentuknya imperatif. Jadi sama ajakan. Ini mengajak. Jadi Rasul Paulus di dalam kondisinya yang demikian, dia mengajak orang-orang di Roma supaya tetap sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, ya, sabar dalam tekanan. Jadi kata ini jelas ya. Klepsesin itu artinya selain kesesakan, artinya kesulitan, penderitaan, tekanan. Jadi Rasul Paulus menganjurkan mereka, mengajak mereka supaya sabar dalam penderitaan, sabar dalam tekanan, sabar dalam penderitaan. Ya, tekanan, penderitaan, kesulitan, ya, kesusahan. Saudara, apa yang membuat hidupmu hari ini baru 19 hari kita jalanin ya. Saudara sudah mulai menderita, mengalami tekanan, pergumulan gitu ya. Sabar. Gampang kan katanya? Kata-katanya kan sabar. Mudah kan diucapkan? Halo? Sulit enggak kata sabar itu? Ada teman saya namanya Sabar. Kami bekerja bersama-sama di Balikpapan. Sampai hari ini dia sabar. Tetap sabar. Kemarin kami WA-an begini. Saya karena sudah mau akreditasi, saya ada 3 program studi dan 1 institusi. Jadi ada 4 yang akan diakreditasi. Saya masih membantu ke sana. Oh, ada Pak Rektor di dalam. Saya tulis saja begini. Semua tim persiapkan data-data ya. 5 tahun terakhir. Laporan keuangan dan seterusnya. Tanya aja Pak Charles tahu itu birokrasinya. Itu penderitaan kami. Ya. Tadi udah bermimpi enak-enak. Pikir kita taruh di ban PT. Ternyata harus digiring ke Lamdik. Itu enggak enak saudara. Karena supaya bisa mendapat akses itu harus sedikit tanda mata. Nah, itu kalau di ban PT enggak pakai begitu tanda mata. Langsung upload aja beres. Ini tidak. Di Lamdik saya 2 prodi yang akan pakai tanda mata juga. Jadi saya tulis di grup kami. Lalu ternyata ada data-data tertentu yang dia kesulitan. Bagian BAK kesulitan untuk mempersiapkannya. Lalu dia bilang, ini saya harus ambil di mana? Di dalam grup. Saya bilang, sabar. Lalu dia bilang begini, dia tulis di bawahnya. Kan saya sabar Pak. Pikir apa ya? Di dalam, oh iya ya, sejak lahir Bapak udah sabar. Sampai hari ini harus tetap sabar. Walaupun gue yang ada teman-teman yang ikut ketawa di situ. Tapi saya bilang, ini dia sudah berusia juga. Dia kelahiran tahun 62. Itu berarti sekarang sudah berapa tahun dia?
60 berapa itu? Saya sampai matematikanya kacau ini. 63 ya? 63 tahun. 63 tahun, dia juga udah mulai lupa-lupa. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih untuk rekan kerja yang baik hati dan tidak sombong ini. Tapi ya tekanan juga karena ada hal lain. Tadi itu ada penderitaan, ada tekanan, ada kesulitan. Dan kondisi di sana tidak baik-baik saja. Saya hanya bilang sabar. Bapak ini nggak tahu kalau saya ini sabar. Oh iya ya, nama Bapak itu sejak lahir sampai hari ini belum berubah. Masih tetap sabar, tetap sabar. Saudara yang terkasih, aplikasinya apa? Penerapannya apa untuk sabar? Kata sabar tadi itu ya. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, sabar dalam tekanan. Saudara, saya mencatat di sini yang pertama, hadapi semua kesulitan itu dengan ketenangan. Bisa enggak kita tenang begitu ya? Tenang, jangan kita ini kadang kala begini. Enggak afdol kalau enggak ribut begitu. Ya. Pendeknya begitulah ya. Pasti masing-masing kan tahu lagi menghadapi kesulitan, tekanan, pasti enggak tenang itu. Semua pasti serba salah habis. Ya. Kalau mahasiswa ini mereka tenang. Hari ini di gereja mereka tenang. Saya tidak tahu kalau mereka pulang di asrama tenang atau tidak begitu ya. Saya kalau menguji mahasiswa pasti udah bilang, Pak besok mau beli apa? Saya bilang jangan ngomong besok beli apa. Gak ada yang begitu. Jadi kalau besok ujian itu penderitaanmu. Jangan lihat bahwa setiap hari bertemu saya ketawa-ketawa. Nanti di saat ujian saya ketawa. Gak ada cerita begitu. Di meja ujian itu harimau yang ada di depan. Jadi harus siap menghadapi itu. Baik S1, S2 dan S3. Harus siap untuk hadapi itu. Itu baru hal sepele ya. Bapak Ibu, hari ini sedang mengalami tekanan apa? Kesulitan apa yang sedang menghimpit Bapak Ibu di hari yang ke-19? Pajak kah? Pajak berapa persen jadinya? 12 ya? Kayaknya hanya berlaku untuk yang punya penghasilan tinggi. Ya. Kalau yang di bawah berapa? Di bawah UMR kayaknya aman itu ya. Tapi tetap aja 12% itu lumayan itu. Kalau ngomong begini mahasiswa nggak tahu tuh. Karena mereka yang penting makan, melayani, kuliah, beres gitu kan. Oke, saudara, hal yang kedua, menahan diri dari reaksi perilaku yang dilakukan tanpa pertimbangan. Karena ada konsekuensi di belakang. Artinya begini, apapun yang kita mau lakukan, pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang konsekuensi di belakangnya. Kadang-kala kita karena tidak sabar, kita bertindak semaunya dan efek di belakang itu panjang. Nah ini kita tidak bisa sabar dalam tekanan, kita tidak bisa sabar dalam kesulitan. Tetap sabar. Ya. Bila perlu nanti setelah ini ganti nama sabar juga. Nah. Saudara, yang berikut, tingkatkan kesadaran lagi bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi sabar itu sebenarnya kita sabar untuk mempersilahkan Tuhan mengambil bagiannya. Tuhan lakukan bagiannya, jangan ambil bagiannya Tuhan. Saya seringkali mengulangi ini, karena apa? Tanpa sadar dalam hidup kita enggak sabar. Kita ambil bagiannya Tuhan, kita berpikir bahwa kita bisa untuk lakukan itu. Yang ada kita akhirnya kecewa. Ada salah satu mahasiswa saya S3, gagal menjadi wakil bupati, masih muda sekali dia, mantan Putri Indonesia tahun 2018. Dia kemarin telepon saya, Pak, saya judul disertasinya berubah. Loh, Tuhan Yesus tidak berubah, kok kamu berubah? Dia bilang, iya Pak, Yesus tidak berubah, tapi saya mengubah judul penelitian saya. Saya bilang,
ini kalau sudah begini, ini bahasanya nanti akan lain. Terus apa judulnya? Saya bingung. Walah, kalau sudah mulai dengan kata bingung, ini berarti dia mau bilang begini, Bapak saya punya ide begini, terserah Bapak. Jadi bagus ya, mahasiswa ini kadang-kala terserah dosen yang membimbing. Dosen mau bagaimana, yang penting dia tahu hasilnya, nanti ada judul skripsi, ada judul tesis, ada judul disertasi. Waduh, saya bilang ini repot. Mbak, saya bisa ngomong dengan Bapak kapan, karena papa saya, mama saya, kami 3 orang ingin untuk mengikuti ujian proposal dan juga ujian akhir di bulan Agustus besok. Tapi sama seperti saya, judul belum jelas. Saya bilang, waduh, ini pasti pada mau minta arahan supaya judulnya pasti dulu. Jadi enak ya di sana tuh, karena memang rektor sudah bilang, bantu mahasiswa yang punya kesulitan. Jadi penderitaannya dia, penderitaan kita. Kalau di Evata tidak begitu ya, susahmu susah sendiri begitu. Enggak juga kan, saya kira pasti sama lah bebannya. Kalau kurang halus ya kita harus sama-sama haluskan itu. Jadi besok Selasa mereka akan telepon saya, sekeluarga, saya sendiri. Mereka sama-sama, ada 3 orang calon doktor. Kayaknya serahkan aja bahwa Tuhan itu selalu hadir kok. Keputusan apapun, kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Sabar. Tetap sabar. Ya. Membangun kekuatan rohani kita. Ya. Jadi justru pada saat kita sabar, kita sedang membangun kekuatan rohani kita. Saudara kalau belajar daripada Ayub gitu, kesabaran Ayub itu hebat sekali. Ketika istrinya bilang apa sama dia, dia sudah mengalami penderitaan sedemikian rupa. Lalu istrinya bilang, kutuklah Tuhanmu dan matilah kau, begitu ya. Kira-kira kalau saudara dengan pendamping hidup ngomong kayak begitu dengan Anda, kira-kira apa yang terjadi? Masalah baru kan? Ini orang gak jelas sekali gitu. Kau ini hanya mau yang baik saja, sementara yang tidak baik kamu tidak mau terima. Dengan kata-katanya itu Ayub tidak bersalah. Menarik itu. Jadi Ayub melewati perjuangan yang lumayan panjang sampai Ayub pasal 42 ayat 5b. Ayat 5 lah. Dari kata orang saja aku mendengar. Tapi hari ini mataku sendiri memandang tentang engkau. Jadi saya sekali lagi, saya mau bilang begini. Kadang-kala memang Tuhan akan izinkan kita mengalami yang begitu-begitu. Ya. Penderitaan, pergumulan hidup. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sabar. Jadi ujian untuk kesabaran kita itu dengan tadi tekanan, kesulitan, pergumulan hidup. Yang terakhir, wah kalau sudah terakhir begini, semua sedang termasuk saya. Ini sudah, next. Belum sampai ke kesimpulan. Itu lebih senang lagi kalau kesimpulan itu. C, bertekunlah dalam doa. C, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun, itu kalau ditulis dalam bahasa aslinya itu proskarterontes. Aduh, ini makanan apa begitu ya? Nah, ini kalau diterjemahkan kata-kata ini itu begini. Berlama-lama, mengabdi dengan setia, bertekun. Ya memang kata yang kita harapkan itu adalah bertekun dalam doa. Nah kata bertekun saja itu artinya berlama-lama. Ya, mengabdi dengan setia. Ini bagus. Ya, kata mengabdi dengan setia. Istri saya lihat kok dia geleng-geleng begini ya. Haleluya. Ya. Saudara, mengabdi dengan setia. Itu baru kata bertekunlah. Sama, bentuk kata kerjanya adalah imperatif. Ajakan, tindakan. Ya, oke. Selanjutnya, next. Kita diajak untuk mengabdi dengan setia dalam hal apa?
Bertekun dalam hal apa? Dalam hal doa. Ini memang pergumulan Bapak Ibu. Ya. Kata dalam doa itu ditulis dalam bahasa Yunaninya itu te proseuke. Te proseuke. Itu artinya begini, komunikasi dengan Tuhan secara terus menerus. Ya. Nah, tetap tadi kata kerja imperatif jadi ajakan atau perintah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesulitan. Justru ada hamba Tuhan. Jadi jemaat yang mengalami penindasan, ada hamba Tuhan yang mengingatkan mereka. Mengajak mereka untuk tetap mengabdi dengan setia di dalam doa. Halo, apakah kita sudah mengabdi dengan setia di dalam doa? Aduh, dulu ketika mungkin baru pertama kali bertobat, berdoa untuk sesuatu itu rasanya lancar kan? Minta apa? Kayak apa begitu langsung kelihatan. Jadi sekarang berdoa rasanya semuanya berhenti di langit-langit ini. Kok sudah 1 minggu? Kok sudah 1 bulan? Kok sudah beberapa tahun? Tidak ada hasil apa-apa. Lalu mulai muncul keputusasaan, kekecewaan. Saudara, saya bersyukur ada istri saya. Tidak berarti ya karena sama-sama kuliah lalu semuanya gampang-gampang saja. Pertama kali saya tanya, bagaimana apakah kamu bisa menerima saya untuk menjadi pasanganmu? Dia bilang, tunggu dulu. Saya mulai pikirin, ini alamat ini. Ini hitam jelek begini, mungkin dalam hatinya hitam jelek begini siapa yang mau begitu kan. Dikasih kesempatan. Pikir, kenapa harus kasih kesempatan? Tinggal iya aja begitu, susah-susah amat. Gitu. Disitulah berarti saya harus mengandalkan Tuhan dalam berdoa. Ternyata sampai hari ini dia nggak sadar. Bukan. Sudah sadar itu kalau tahu hitam jelek itu udah paham itu kan. Tapi harus bawa di dalam doa. Dan tidak asal tubruk saja udah ketemu. Ini ternyata yang sudah dimimpikan sekian lama bukan begitu. Mengabdi di dalam doa terus menerus. Doakan, bawa di dalam doa. Papa saya dulu ketika saya mau berangkat, papa saya bilang begini. Percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Saya bukan dalam hati saya menghadap ke papa lalu saya bilang begini. Papa kan buta nggak tahu apa-apa. Papa saya buta tapi pendeta. Papa kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu realnya saya menghadapi apa-apa. Dia bilang, kamu bilang begitu. Tapi kamu lihat Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kamu. Papa itu boleh ngomong anak laki yang alami ini kan sakit kalau hadapi yang macam-macam gitu kan. Tapi puji Tuhan. Ternyata kalau mengabdi terus di dalam doa, terjawab sudah. Jadi kurang lebih bulan 5. Saya bilang, maukah kau terima diriku yang hitam bagus ini? Dia bilang, tunggu saya berdoa. Saya kasih dia kesempatan berdoa. Jawabannya apakah langsung dijawab? Saya menunggu sampai mau Oktober. Lama enggak? Hello? Rasanya sudah pingin mau mencari orang lain saja begitu. Nah, kalau memang itu sudah, ya bawa di dalam doa, ya bawa sudah di dalam doa. Oktober dia bilang, iya. Saya bilang, oke, kita masuk laporan ke Pak Surya. Karena Bapak masih tinggal di Klasman, masih di asrama. Rumahnya beliau di kantor sinode sebelah ini ya. Yang stok lama kayak saya pasti semua paham lah. Rumahnya Pak Surya yang dulu di Klasman. Saya masuk, Pak lapor Pak. Apa? Saya dengan Ririn pacaran. Bapak sudah tahu dari dulu.
Bapak kau udah tahu dari dulu. Ini saya baru kemarin dijawab baru mau jadi. Supaya tidak jadi batu sandungan dengan yang lain. Lapor diri dulu. Lapor Bapak langsung bilang. Saya ketika kalian sekolah di STJKI. Karena kami dititip di STJKI. Boncengan dengan sepeda ontel itu saya udah lihat tuh ini. Ini pasangan hebat ini. Kupikir Bapak bisa ngomong begitu. Nih yang hadapi pergumulan ini. Aduh antara maju atau mundur begitu. Puji Tuhan, ternyata nggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Bapak bilang, oke, tapi tetap jaga diri. Jangan sampai tidak bisa menjadi teladan bagi yang lain. Pegang itu. Saya imani, saya jalani ini. Saudara, itu sedikit pengalaman, penggalannya ya. Tapi dari itu saya punya pengalaman dengan Tuhan. Memang segala sesuatu harus dibawa di dalam Tuhan. Dalam pelayanan apakah semua berjalan dengan lancar begitu? Banyak hal yang kadang-kala orang enggak, Bapak Ibu mungkin yang pernah ke Batu Raden, ketika saya melayani di Batu Raden, merintis GPIAI di sana, yang tahu, yang pernah ke sana pasti tahu tempatnya. Di sana samping kiri kami kiri kanan kami tidak banyak yang Kristen, bukan tidak banyak. Orang Kristen itu hanya berapa? 3 orang di desa Kemutu Kidul itu. Itu semuanya orang Muslim. Masa kalau nggak punya apa-apa datang ke tetangga, Pak, tolong saya nggak ada makan. Nggak ada itu. Jadi bawa di dalam doa. Ternyata Tuhan itu terlalu baik. Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Mereka bilang, Pak, kami setelah bergumul beberapa hari ini, ada nama Bapak yang Tuhan tunjukkan di dalam doa kami. Dalam hati puji Tuhan. Ngantar beras, ngantar pakaian. Itu di desa, itu tinggal di desa. Tapi saya bangga jadi hamba Tuhan desa. Halo? Bangga jadi hamba Tuhan desa. Bawa pengalaman doa kita. Tuhan lakukan yang terbaik buat doa-doa kita. Mengabdi dengan setia di dalam doa. Ya, saudara, inilah yang diminta oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Badai pasti berlalu. Halo? Tapi mereka harus mengabdi di dalam doa. Apakah semua langsung beres? Tidak. Justru mereka harus terus menerus bawa beban dan pergumulan mereka di dalam doa. Bapak Ibu, aplikasinya untuk kita di hari ini. Memasuki tahun 2025. Menjalani tahun 2025 adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita boleh punya komunitas. Tapi lebih daripada itu, kita dengan Tuhan. Harus terus menerus. Ya, tadi saya bilang, semua bisa terjadi dalam hidup kita itu seperti kejutan. Kita nggak tahu, kaget sudah terjadi. Ya. Tapi mari kita tetap berserah. Mengabdi dengan setia dalam doa. Ya, tadi itu mengabdi dengan setia di dalam berdoa. Saudara, bawa semua keputusan kita di dalam doa. Saudara mau memutuskan sesuatu, jangan tergesa-gesa. Sebelum mengambil keputusan, bawa dulu di dalam doa. Baru ambil keputusan. Sebelum ada jawaban apa-apa, jangan bertindak apa-apa. Karena di dalam doa, Tuhan pasti memberikan sesuatu buat kita. Mungkin lewat pengalaman-pengalaman apa begitu. Tuhan tunjukkan sesuatu buat kita. Saya bersyukur saya membawahi satu kelompok namanya Lopo Reformasi. Lopo Reformasi itu kumpulan orang Timor yang berada di luar Timor. Jadi ada yang di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Saya membawahi kurang lebih ada 800 orang. Dengan ya macam-macam kegiatan sosial yang mereka punya. Ya, saya bersyukur bahwa tadi itu punya komunitas, tidak semua kita bisa saling membangun. Kadang-kala kita mau melakukan yang terbaik, ada yang memotong kita begini. Tapi enggak apa-apa, bawa semuanya di dalam doa sebelum ambil keputusan. Saya mau mengambil keputusan, saya bercakap-cakap dengan tim pembina saya. Tim pembina saya mungkin Bapak Ibu dengar, Dr. Nimrod Faot di Bandung. Itu salah satu. Lalu Profesor Amos Neolaka di
Universitas Negeri Jakarta. Itu yang selalu menemani saya untuk ayo apa yang harus dikerjakan. Tapi ya itu tadi, Pak jangan putus-putus berdoa. Ini bukan pekerjaan kita, kita mengerjakan apa yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan. Bawa di dalam doa. Jadi bersyukur dengan tim yang solid seperti itu. Mereka sepakat, ayo kita berdoa. Jadi doa ini ternyata mungkin kadang-kala orang menganggap sepele ya doa itu ya. Kayaknya sepele banget. Tapi saya mau bilang, kalau saatnya kita harus mau berdoa, tetaplah berdoa. Istri saya ada di dalam komunitas ibu-ibu berdoa Indonesia. Kalau saya tidak salah, wakil ketua untuk ibu-ibu berdoa Indonesia. Siapa yang didoakan? Mendoakan anak-anak. Jadi ibu-ibu itu kumpul bukan ngerumpi, tapi berkumpul mendoakan anaknya yang sedang belajar. Baik yang masih di TK sampai ke yang perguruan tinggi. Jadi ibu-ibu ada yang di berbagai tempat. Ada yang di Timika, ada yang di mana? Riau atau apa namanya? Di Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Jadi ada di berbagai tempat. Mereka kumpul, apa yang mereka buat? Bukan ngerumpi, tapi mereka berkumpul dan berdoa. Ibu-ibu yang mau berdoa, mendoakan anak-anaknya silahkan bisa hubungi dan bisa berdoa bersama gitu ya. Kenapa harus kumpul dengan ibu-ibu? Ya ibu-ibu daripada ya kalau ngumpul, ya begitulah. Ya biasanya hanya menyaksikan dari jauh. Tapi kalau melihat mereka berdoa, wih senang juga ya. Ada sesuatu yang bagus yang dilakukan. Saudara, kita terus harus membangun doa itu menjadi gaya hidup kita. Ya. Doa itu harus menjadi gaya hidup kita. Untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Sebelum mengambil keputusan, bawa semuanya pada Tuhan. Keputusan akhir itu harus ada di dalam Tuhan. Sebelum kita bertindak. Ini masa yang paling sulit Bapak Ibu. Ujian demi ujian terjadi dalam hidup. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan yang memanggil kita, dia juga bertanggung jawab untuk kita sekalian. Sekarang kesimpulan, langsung loncat ke kesimpulan saja. Saudara, dari Roma pasal 12 saja, saya nggak kemana-mana. Artinya saya tidak membuka kitab yang lain. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Harapan akan kehidupan kekal dan keselamatan. Harapan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah berharap. Mungkin belum kelihatan hasilnya. Tetaplah berharap. Pasti Tuhan lakukan sesuatu dalam harapanmu. Karena kita berharap itu punya nilai kekal. Oke. Yang kedua. Sabarlah dalam kesesakan, ya, tabah dan teguh hati. Secara spiritual, menghadapi apapun yang sedang dihadapi dalam hidup ini. Jadi ini hari yang ke-19 saya berpesan kepada semua. Banyak kejutan yang akan terjadi, kejutan yang positif atau kejutan yang negatif itu akan terjadi. Tapi kita udah siap dulu. Halo? Kita udah siap dulu. Jadi tetaplah bersukacita, sabar. Gak usah harus pergi lagi ke Dukcapil minta nama diubah menjadi sabar biaf. Nggak ada, ya. Gak usah tuh. Tapi kita wujudkan itu di dalam kehidupan kita. Tetaplah bertekun di dalam doa. Maka saya percaya, jerih lelahmu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang